Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, yang baik ini. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kemudian nikmat iman, sehingga dalam kehidupan masih ada kebahagiaan dan ketentraman. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kami akan coba menjelaskan tentang satu kitab yang dikarang oleh ulama besar kita, yakni kitab Arba'in Hadisan min Arba'ina Kitaban Arba'ina Syaikhan, karya daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, isi daripada kitab atau metode kitab ini, kita akan jelaskan dulu biografi pengarang. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Lahir di Mekah, Arab Saudi, 17 Juni 1915. Meninggal dunia juga di Mekah 20 Juli 1990. Beliau merupakan pakar hadis, kemudian faham fikih, juga bahasa, ilmu falak, yang terkenal di Sumatera Barat atau Padang. Sejak kecil beliau sudah menimba ilmu dari ayahnya. Kemudian setelah meranjak remaja beliau belajar di Madrasah Sautiyah. Sehingga pada masa puncaknya dia bergelar musnid di dunia. Orang-orang ulama-ulama besar baik dari Mekah seperti Said Al-Maliki dari Mesir, fatwa-fatwa ataupun MUI daripada Syekh Maliki Mesir juga belajar ataupun melihat sanadnya daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Baik, masuk kepada kitab beliau yang akan kita bahas, yaitu kitab hadis Arba'ina Hadisan min Arba'ina Kitaban Arba'ina Syaikhan. Kitab ini berjumlah sekitar 88 halaman dengan memuat 40 hadis Rasulullah SAW. Sebab penulisan kitab ini tentu sama dengan kitab hadis Arba'in yang lain, yakni berasal dari hadis Nabi SAW. Man hafadha arba'ina, siapa yang menghafal 40 hadis maka akan dibangkitkan biba'atsu faqihan wa alim, akan dibangkitkan sebagai orang yang faqih atau alim. Itu juga hadis yang semisal dari itu. Kemudian juga tentu karena memang di masa itu orang-orang ulama-ulama kita mengarang 40 hadis, maka beliau juga mengumpulkan 40 hadis sebagai arba'in, kitab arba'in. Tapi walaupun beliau berasal dari Indonesia atau Nusantara, yakni Sumatera Barat, Syekh Yasin Al-Fadani juga menyusun kitab ini dengan berbahasa Arab. Dan mulai dengan menyebutkan rujukan, artinya dari mana hadis itu diambil, baik itu dari Sahih Bukhari, Muslim, Nasai, Darimi, Daud dan lain sebagainya. Kemudian disajikan dengan sanad yang begitu panjang, artinya dari beliau, dari gurunya sampai kepada Mukharij ataupun berasal daripada Imam Bukhari misalnya. Maka di dalam kitab itu beliau disebut juga dengan Mukharij atau yang mengeluarkan hadis. Kemudian kitab ini juga ditulis dengan memuat footnote atau catatan kaki, yakni sebagai syarah atau penjelas dari hadis tersebut. Kemudian kitab ini juga berdasarkan
dari 40 kitab dan 40 guru, mulai dari Sahih Bukhari, Muslim sampai kepada Ibnu Sin. Metode kitab ini adalah metode mustakhraj, itu kitab hadis yang memuat matan-matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya isi kitab ataupun bagian dari kitab ini yang pertama kita lihat dari isinya. Di bab pertama itu adalah keutamaan Bukit Aqi, bukit keberkahan. Kemudian keutamaan persaudaraan sesama muslim. Selanjutnya anjuran salat tasbih, kemudian masalah takdir, kemudian ganjaran orang yang berjihad, kemudian orang yang bijak yang bisa menahan hawa nafsunya, kemudian salawat yang sahabat Nabi bertanya, diajarkan minta salawat kepada Nabi SAW. Kemudian surga bagi yang hujung hayatnya membaca syahadat. Kemudian mendahulukan makan malam dari sholat. Kemudian menjamak ataupun cara membersihkan dari jidatan anjing dan lain sebagainya. Kemudian larangan memanjangkan kumis dan kuku. Kemudian asmaul husna. Kemudian keutamaan tahlil, menolong saudara yang dizalimi. Keutamaan silaturahim. Allah melihat hati kita, bukan melihat fisik, jasad dan lain sebagainya. Kemudian berlepas dari hal-hal yang merusak. Kemudian jual beli, mengusap sepatu, menghormati keluarga Nabi. Bila diperintahkan azan dan dilanjutkan dengan iqamah, waspada kepada orang munafik, cerita keingkaran orang jahiliyah, misi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memilih Ali sebagai istri daripada putrinya Fatimah. Kemudian keutamaan menghafal hadis 40, bahasa Nabi Ismail diajarkan Jibril kepada Nabi. Kemudian seorang yang berbohong atas nama Nabi, keutamaan darah orang yang berjihad, menutup aurat bagi laki-laki, memuliakan orang tua, kalimat basmalah, laknat bagi kepada Muawiyah, perintah mengucapkan kalimat Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim dan sebagainya. Inilah 40 hadis isi daripada kitab hadis arba'in min arba'ina kitaban wa arba'ina syaikhan. Kitab ini 40 hadis dari berbagai guru, 40 guru dan 40 kitab hadis. Selanjutnya kajian kitab ini ada kajiannya yang di Mekah, juga ada kajiannya yang di kota-kota besar Sumatera Barat yang mengkaji tentang hadis arba'in dari karangan Syekh Yasin Al-Albani. Selanjutnya kajian hadis terdahulu. Nah, ini lebih menarik lagi. Bagi kami pribadi memang kajian hadis terdahulu itu detail karena mereka jelas gurunya, kemudian jelas kitabnya yang dibahas, sehingga mereka memang betul-betul bisa menghayati hadis-hadis yang disampaikan oleh guru mereka, sehingga kitab yang dibahas itu jelas hasilnya, kemudian syarahnya, kemudian penjelasan dari ulama-ulama kita tentang satu hadis yang dibahas itu. Sehingga memang dalam satu kitab walaupun kecil mereka tuntaskan itu. Sementara di bagian sekarang, di masa sekarang ini tentu kajian-kajian hadis itu sudah minim lagi. Bahkan di bagian keilmuan yang membahas kajian hadis itu pun masih belum menamatkan beberapa kitab induk. Bahkan hanya membahas tentang cover-covernya saja, kemudian isinya sekilas-sekilas saja. Sehingga tidak efektif dikatakan bahwa mereka yang mendalami keilmuan hadis ternyata tidak mendalami atau menamatkan satu kitab hadis induk daripada ulama-ulama yang dikarang terdahulu. Tentu harapannya ke depan bahwa kajian hadis ini lebih menarik lagi, sehingga para yang mencari ilmu hadis mereka khatamkan berbagai kitab ilmu hadis, sehingga mereka memang menikmati kalam-kalam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kontribusi yang dilakukan pribadi sendiri sudah mulai buat majelis-majelis kecil-kecilan, baik itu di masjid, musalla, kemudian majelis ibu-ibu, majelis bapak-bapak dan sebagainya, mengkaji hadis-hadis kecil mulai daripada hadis arba'in, kemudian hadis Bulughul Maram, kemudian Riyadhus Shalihin, dan kitab-kitab hadis yang kecil-kecil saja untuk di pembahasan bagi masyarakat awam dan masyarakat di sekitar kita sendiri.
itulah penyampaian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa ambil ilmunya untuk ke depan generasi kita menjadi generasi yang betul-betul memahami hadis itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.